apa yang ada, ya. Apa yang ada, itu kan? Apa yang ada? Ayu syai, apa saja yang ada di rumah ini bisa dinikmati, ya. Ya, terkadang Nabi SAW dihadirkan air, terkadang dihadirkan kurma, dan seterusnya. Nabi pagi itu tidak lama-lama. Nah, setelah berkunjung ke 9 istri itu, Nabi kembali ke masjid. Nabi kembali ke masjid menyampaikan ilmu di hadapan para sahabat, ya. Maka Nabi SAW duduk, ya. Nabi SAW duduk menghadap atau membelakangi rumah dia. Nabi SAW duduk membelakangi bilik dia, kamar dia. Kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi itu tidak rumah tapi buyut, ya, atau al-hujarat, bukan buyut disebut tapi al-hujarat. Layaknya memang seperti bilik-bilik kita hari ini, tidak besar, ya. Lebih besar tipe 36 gitu kan daripada rumahnya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi bersandar, ya, menjadikan dinding rumahnya hari ini, dan itu tentu posisi di Raudhah itu menghadap bukan arah kiblatnya tapi menghadap arah, ya, arah Babus Salam, ya, di mana Nabi SAW posisinya di dalam Raudhah tersebut. Karena Raudhah itu adalah baina baiti wa mimbari, kata Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW duduk di situ dan Aisyah radhiyallahu taala anha berada min warai al-jidar. Aisyah berada di belakang. Ya, Aisyah berada di mana? Di belakang dinding, di belakang tembok itu. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqa. Di samping memang dia wanita yang cerdas, ya, kemudian wanita yang masih muda jika dibandingkan dengan istri-istri yang lain, gitu kan. Dan di samping itu dia memang rajin, dan duduknya Nabi SAW posisinya memang, ya, membelakangi rumah dia, dinding rumah, dan Aisyah di dalam radhiyallahu taala anha di dalam. Dan itu waktu yang paling lama Nabi SAW memberikan ilmu kepada para sahabat, sampai nanti menjelang zuhur, lalu kemudian Nabi qailulah, istirahat, dan kemudian nanti kita dapatkan Nabi SAW di siang harinya bermacam-macam aktivitasnya, ya. Di qailulah itu sebaiknya sebelum zuhur. Kalau kita dapatkan dalam kitab itu dibaca bahwa Nabi itu qailulah menjelang zuhurnya. Sampai Nabi siang hari banyak hal yang beliau kerjakan, ya, dan babnya bukan itu kita pagi ini. Tapi kemudian kenapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha min afqahun nisa'i mutlaqan, itu salah satu sebabnya memang wanita yang cerdas, kemudian banyak belajar dengan Nabi SAW, dan banyak riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, banyak hadis-hadis itu, ya. Kepada para sahabat bertanya kepada menjadi guru besar, ya, umat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdal azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri yang paling afdal, ya, yang paling mulia, ma'ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, tentu keutamaan Khadijah tidak bisa dilampaui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuji ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, maka hal ini menimbulkan kecemburuan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Aisyah mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad tidak punya istri selain daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, hal ini tentu banyak penyebabnya, sampai Nabi SAW mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan sebab yang pertama, Khadijah itu beriman kepadaku di saat semua orang, ya, mengingkariku, mengkufuriku, dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membenarkanku di saat semua orang, ya, tidak membenarkanku, mendustaiku. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memberikan kepadaku hartanya untuk dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memberikan kepadaku keturunan. Setelah mendengarkan jawaban itu, Aisyah tidak lagi bisa
berkata-kata dan mesti mengakui kelebihan Khadijah radhiyallahu taala anha ajma'in. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, ini juga menepis sebuah anggapan kalau pasangan pertamanya sudah meninggal dunia, itu artinya bahwa tidak benar ya, kenangan-kenangan itu hilang dalam ingatan pasangan. Dan juga bukan menjadi sebuah alasan seseorang ingin poligami harus meninggal dulu istri yang pertama. Ini senjata ibu-ibu, harus meninggal dulu istri yang pertama sebagaimana Rasulullah SAW. Itu banyak sebab ya, kenapa Nabi SAW tidak menikah di saat itu, dan kenapa Nabi SAW mencari ya 2 orang di Mekah. Yang dinikahi Nabi SAW di Mekah itu setelah Khadijah wafat 2 orang. Yang pertama Aisyah, yang kedua adalah Saudah radhiyallahu taala anha. Nah, kenapa Saudah? Banyak sebab. Itu analisanya ada lagi oleh para ulama. Naam ikhwah fillah rahmatullah, babnya adalah di mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling afdal di antara istri-istrinya selain Khadijah radhiyallahu taala anha. Fafi ya tafdilaha alaiha khilaf. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ada khilaf di antara para ulama. Tu'fiyat ya sanata 57, ya meninggal pada tahun 57 Hijriah. Ya masih ada waktu untuk mengajarkan umat dan menjadi guru besar ya, guru bagi dari para sahabat radhiyallahu taala anha, bertanya tentang hukum dan Islam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, wa fi sahih, maksudnya dalam perkataan wa fi sahih di sini adalah Sahih Bukhari ya, yang merupakan ashahul kitab ba'da Al-Qur'an Al-Karim ya. Ashahul kitab ba'da Al-Qur'an Al-Karim. Wa fillah, sedikit kita bicara tentang Bukhari, bagaimana menuntut ilmu luar biasa. Ada ulama yang pernah membaca ya, bahwa kalau diringkaskan safarnya Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, mulai dari Bukhara sampai nanti ujungnya ke Mekah dan Madinah, itu diringkaskan dalam safar yang sangat panjang, 14.000 kilo. Keluarnya apa? Sahih Bukhari. Makanya di dalam Sahih Muslim, bahwa di dalam perkataannya salah satu yang dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam menjelaskan bab awqatus salawatil khams, kaitannya tidak ada dengan perkataan yang dinukilkan oleh Imam Muslim, tapi di antara perkataan yang dinukil oleh beliau adalah la yustata'ul ilm bi rahatil jism, bahwa ilmu tidak bisa didapat dengan cara banyak istirahat, malas, tidak bisa. Al-Imam An-Nawawi misalnya 2 tahun tidak tidur dengan sengaja ya, tidurnya itu karena kelelahan, mata tidak bisa lagi kompromi saking capeknya membaca. Namun apabila bangun dari tidur yang tidak sengaja itu, seperti kehilangan barang yang mahal ya. Hari ini kita punya uang begitu banyak atau emas yang kita punya, kalau terbangun tidak nampak gitu, seakan kehilangan barang-barang yang berharga itu. Begitulah para ulama dalam menghargai ilmu ya. Misalnya kita ini bertetangga, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan yatanawab fi talabil ilm, antrian, maksudnya begini, ganti-gantian. Hari ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala hadir dalam majelis Rasulullah, maka tetangganya yang bekerja akan menceritakan apa yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok gantian Umar yang bekerja, kemudian sahabat tetangganya itu pun yang duduk dalam majelis ilmu. Ini artinya apa? Bahwa kesulitan dalam kehidupan tidak menghalangi kita untuk belajar. Bisa kita kompromikan dengan sahabat kita, seperti mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengkompromikan itu dengan tetangganya. Ya, ini adalah hal-hal yang mesti kita pahami bersama. Al-Imam Bukhari, lahirlah kitab min asahil kitab ba'da Al-Qur'anil Karim. Sepakat para ulama dengan juhud dan keikhlasan beliau, seperti mana diriwayatkan dalam manaqibnya bahwa setiap kali ingin salat ya, ingin menulis, maka dia istikharah, kemudian dia mandi, kemudian dia salat. Ini salah satu bentuk bagaimana dia mengtakzim sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian ya juta hadis yang dihafal,
maka keluarlah berapa? Yang dipandang ya sahih oleh beliau adalah sekitar 7 ribuan hadis. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini adalah hal yang patut kita contoh dalam kesungguhan Imam Bukhari di dalam menuntut ilmu. Apalagi kita belajar daripada orang tuanya yang bersungguh-sungguh di dalam memberikan harta yang terbaik kepada anaknya. Seorang ayah ya mengatakan, wahai anakku, aku tidak akan berikan satu butir pun yang haram kepadamu. Ya, bagaimana kesungguhan dan kesabaran seorang ibu, di mana Imam Bukhari ya tersembuh dari penyakit matanya yang sejak kecil, 17 tahun ibunya menumpahkan betapa banyak air mata yang tumpah. Ya, betapa banyak air mata yang tumpah. Menangis kepada Allah dan menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pelajaran mahal dalam kehidupan. Tidak ada masalah yang tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana, apakah kita tahu ke siapa kita harus mengadu? Masalah akan terus ada selama kita di dunia. Tapi apa yang harus kita ambil pelajaran, ke siapakah kita harus mengadu? Apakah kepada tempat yang tepat, kepada meminta, atau kepada tempat yang salah? Atau kita tahu sudah harus mengadu kepada Allah tapi kurang istiqamah? Pelajaran mahal dari kehidupan para as-salaf sangat banyak. Banyak orang yang bisa memulai dengan sebuah kebaikan, tapi sulit ada orang yang bisa menyempurnakan kebaikan itu sampai pada titik yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Zakaria alaihissalam misalnya, dia termasuk laki-laki yang terlambat di dalam mendapatkan keturunan. Di usia 100 tahun disebutkan baru dia mendapat keturunan, padahal menikah di usia 30. Lebih kurang 70 tahun dia berdoa kepada Allah, berdoa, pada akhirnya ya dia mendapatkan keturunan. Di saat secara hitungan kesehatan ya tulangnya sudah mulai lemah, rambutnya sudah mulai beruban, istrinya mandul, tapi kemudian itu hal yang hitungan manusia, tapi hitungan Allah itu biasa. Maka apa pelajaran dari Zakaria alaihissalam? Bahwa banyak orang yang memulai berdoa, tapi tidak sampai pada titik di mana Allah menginginkan kebaikan doa itu terus berlanjut, sehingga doanya tidak istiqamah. Begitulah kita ikhwafillah. Seperti ibunda Imam Bukhari radhiyallahu taala, Imam Bukhari ya rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ya belasan tahun dia berdoa meminta kepada Allah agar disembuhkan mata anaknya, lalu kemudian Allah angkat, lalu kemudian dia berikan sebuah kalimat yang indah bahwa anak ini ya diwakafkan di jalan Allah, diberikan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkhidmat kepada agama Allah. Ini sebuah visi lagi, Zat. Sebuah visi tentang memiliki anak. Ya, anak ini untuk apa sih? Apakah hanya penghibur kita? Ya, menemani kita dalam kesepian? Sebuah visi yang jelas. Ini yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan punya anak ya sekedar memiliki anak. Orang punya anak, kita punya anak. Mengajarkan sebuah visi besar, bahwa sebesar apa visi dia di dalam memiliki anak, sebesar itu pula Allah akan berikan taufik bagi dia. Keluarga kita nggak punya misi, apa yang kita inginkan dari kebaikan keluarga ini? Maka masing-masing kita memiliki visi yang besar dalam memiliki keturunan kita. Ikhwafillah. Maka inilah Al-Imam Al-Bukhari, dan tentu sangat banyak, wal hadithu yatulu fi hadha, ya perkataannya akan sangat panjang ya pembahasan ini, namun kita cukupkan. Falyuti'hu, maka di sini man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu ay liyaf'al ma nadharahu min ta'ati. Hendaklah dia kerjakan apa yang ia nadarkan dalam ketaatan kepada Allah tersebut. Di sini ada fala ya'sihi, kalimat jangan engkau taati, jangan engkau durhakai. Artinya fala yaf'al ma nadharahu minal ma'siyah. Maka maksiat untuk ketaatan kepada Allah lakukan, dan maksiat untuk maksiat, nazar untuk ketaatan lakukan, dan nazar untuk maksiat maka jangan dikerjakan ya. Inilah beberapa kalimat yang dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan. Maka beliau melanjutkan pembahasan kedua dengan mengatakan al-ma'na al-ijmali lil hadis, ya, makna global daripada hadis yang barusan kita baca. Ikhwafillah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sesungguhnya Nabi ya'muru man sadara minhu nadharu ta'atin ayu fi binadri. Nabi menyuruh kepada siapapun yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah, maka
untuk ditunaikan. Ya, bagi ya tunaikan. Kalau dalam ketaatan tunaikan. Sudah. Seperti apa? Kaman nadhara salatan aw sadaqatan aw ghaira dzalika. Ya, seperti misalnya nazar dalam salat, selain salat wajib tentunya ya. Ya, kemudian aw sadaqah atau dia bersedekah wa ghairi dzalika. Ya, wa yanha man sadara minhu nadharu ma'siyatin. Dan Nabi melarang ya barang siapa yang bernazar untuk maksiat an tanfidhi nadhari, untuk menunaikan nazarnya. Ya, jelas ya dalam pembahasan tadi bahwa nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Seperti kaman nadhara dzabha li ghairillah, nazar menyembelih bukan untuk Allah. Aw salata 'indal kubur, nazar untuk salat di kuburan ya. Salat itu di masjid, di tempat-tempat yang baik, bukan di kuburan. Ya, aw safara li ziyaratiha, atau safar untuk berkunjung ke kuburan fulan jauh-jauh. Kata Nabi SAW, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, tidak boleh kita pergi ziarah, safar jauh-jauh menghabiskan uang tenaga kecuali kepada 3 masjid. Ya fillah. Ya, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini yang harus kita boleh nabung ya, kita boleh merencanakan. Tapi kubur fulan dimanapun berada di dunia ini tidak perlu kita ya katanya diawali. Kalau anda kebetulan di situ, misalnya antum di Mesir misalnya ya berkunjung ke kuburan siapa di sana, ya silakan. Tapi jangan melakukan kesyirikan di kuburan gitu. Meminta kepada yang sudah mati disebut. Sewali apapun dia ketika di dunia, ya kan, sesaleh apapun dia, maka kalau dia sudah meninggal dunia, terputus segala hal yang terkait dengan dia. Sedangkan untuk dirinya saja tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Makanya semalam kita belajar tentang ya, kitab Al-Jami' li Ibadatillah karya Syekh Muhammad bin Wahab. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, aina uqulu bani Adam? Mana akal anak manusia ini? Di mana akalnya gitu ya? Bisa dia meminta kepada yang sudah mati, bisa dia meminta kepada benda-benda mati. Di mana letak akalnya itu? Ini tentu tidak sehat ya, tidak normal. Au ghairi dzalika minal ma'asi, atau maksiat-maksiat yang lainnya tidak boleh kita kerjakan. Ikhwafillah rahimakumullah, jelas dalam hadis ini, di sini ada nazar untuk ketaatan, ada nazar untuk maksiat. Yang nazar ketaatan wajib ditunaikan, yang nazar maksiat tidak boleh. Ya. Munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Ikhwafillah, annahu, dalam hadis ini dalla ala anna an-nadhara yakunu ta'ah wa yakunu ma'siyah. Ya, bahwa nazar itu ada 2, nazar yang dilakukan untuk dalam hal ketaatan dan nazar dalam hal kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadah, maka ternyata nazar ini ya disebutkan bahwa dia adalah ibadah. Faman nadhara li ghairillah, yang bernazar selain untuk Allah, faqad asyraka bih fi ibadatihi, maka dia sungguh telah melakukan kesyirikan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah, bab minasyirki an-nadhar li ghairillah ini kan salah satu bentuk kesyirikan yang muncul daripada ucapan. Kalau kita zahirnya adalah nazar itu adalah ucapan, kesyirikan dari bentuk ucapan. Adapun bab sebelumnya apa? Adalah bab dari kesyirikan, di antara bentuk kesyirikan menyembelih selain untuk Allah. Ini zahirnya adalah menyembelih itu adalah dalam perbuatan. Makanya ada syirik di dalam perbuatan seperti menyembelih ya selain untuk Allah, atau di tempat di situ digunakan menyembelih untuk selain Allah, atau bab yang mana ada kesyirikan dari lafaz. Ya, walaupun nazar itu mulanya di hati tapi diucapkan ya, dilafazkan, maka ada kesyirikan dari lisan dan ucapan itu sendiri. Nah, akan kita masukin nanti bab yang ketiga setelah ini, bab berikutnya, bab ya minasyirki al-isti'azatu bi ghairillah. Ini bagian dari kesyirikan yang muncul dari perbuatan hati ya. Apa itu? Berlindung. Walaupun perlindungan itu adalah sebuah permintaan agar dilindungi oleh selain Allah itu, maka
uh, asalnya adalah sebuah keyakinan. Maka di sinilah para ulama, bab sebelumnya adalah tentang syirik berupa perbuatan zahirnya, perbuatan menyembelih selain untuk Allah, dan nazar itu adalah syirik yang mana bagian daripada bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh lisan, dan bab setelahnya adalah bagian dari bentuk kesyirikan yang muncul dari sebuah keyakinan. Nah, ikhwafillah, sebelum kita mengakhiri majelis kita, maka kita lihat apa yang disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan dari hadis yang kita baca. Ma yustafadu minal hadis, yang pertama adalah anna an-nadhara ibadatun. Nazar itu adalah sebuah ibadah. Ya, fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Ya, melakukan nazar atau menunaikan nazar kita selain untuk Allah adalah sebuah kesyirikan. Tidak boleh kita melakukan. Ya, jangan pernah kita melakukan nazar selain untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wujubul wafa'i binadri ta'ah. Wajib kita menunaikan jika nazarnya dalam ketaatan, dengan nazar ketaatan. Ikhwafillah. Ketiga, kebalikannya, tahrimul wafa'i binazril ma'siyah. Dilarang kita untuk, atau diharamkan bagi kita untuk menunaikan nazar maksiat. Maka ikhwafillah rahimahullah, terbentang di hadapan kita dua pintu, ada pintu ketaatan dan ada pintu maksiat. Nah, apapun yang namanya ketaatan, pintunya selalu terbuka dan pintunya ada dikerjakan dengan hukum wajib, ada yang dia sunnah dan ada yang sifatnya adalah mustahab, ya, untuk kita kerjakan. Adapun maksiat tentu tertutup bagi kita untuk melakukannya, diberikan hukum bahwa haram bagi kita apapun jenis maksiatnya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, ataupun kemaksiatan secara umum, tentu kita dilarang di dalam kehidupan kita. Ikhwafillah, mudah-mudahan dalam bab ini dua dalil, atau dalil pertama dari Al-Qur'anul Karim, surat Al-Insa ayat 7, Al-Baqarah ayat 270. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang menguatkan tentang bab di mana di antara kesyirikan itu nazar selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada perbuatan syirik ini, dan tidak terjerumus kepada segala bentuk dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, waktu terbatas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.